Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to week 10. Kali ini kita akan membahas mengenai step by step on writing essays. Jadi langkah-langkah dalam menulis essays. Nah, di slide ini ada 5 hal yang tertulis jelas. Yang pertama adalah understanding the questions, atau memahami pertanyaan. Jadi harus dipastikan jelas bahwa kita menjawab pertanyaan itu dengan benar, bukan di luar dari pertanyaan. Oke, yang kedua adalah melakukan brainstorming atau planning. Jadi membuat semacam draft awal. Jadi di awal sebelum mulai menulis, mengenai poin-poin apa atau hal-hal apa yang akan kita tulis. Yang ketiga adalah writing, tentunya memulai menulis, tentu dimulai dengan introductions, kemudian body dan conclusion. Yang keempat adalah editing, jadi setelah selesai kita tetap harus mengedit kembali tulisan, memperhatikan kembali kesalahan-kesalahan pada grammar dan penggunaan tanda baca misalnya. Yang kelima adalah tentunya submit atau publish, tentunya harus disubmit sebelum deadline. Oke. Oke, nah kali ini saya akan membahas tentang 2 poin. Yang pertama adalah understanding the questions, memahami soal atau pertanyaan. Ini sangat penting karena sebagus apapun tulisan essays, tapi ketika tidak menjawab pertanyaan, maka essay akan dikalikan dengan 0, tidak akan diperhatikan. Nah, di sini ada 2 contoh essay, 2 contoh soal maksud saya. Nah, contoh pertama adalah discuss the differences between the way of life now and the way of life in the past. Jadi ada 2 perbandingan di sini, dulu dan sekarang. Jadi kita harus mendiskusikan dua-duanya ke dalam essay kita, tidak hanya pada satu aspek, yaitu pertanyaannya, maksud pertanyaannya. Yang kedua adalah many people believe that social networking sites such as Facebook memiliki negative impact secara individual maupun secara sosial. Oke, pertanyaannya adalah to what extent do you agree or disagree? Oke, jadi pertanyaannya adalah dalam hal apa kamu setuju dan tidak setuju. Jadi berarti dalam essay kita harus memilih salah satunya, setuju atau tidak setuju, memilih dengan tegas. Dalam introductions kita harus men-state dengan clear, dengan jelas. Misalnya I extremely agree, I totally agree, atau I totally disagree with this view, bla bla bla. Nah, itu kalau pertanyaannya to what extent do you agree. Tapi kalau pertanyaannya adalah discuss both views, jadi kita harus mendiskusikan dua-duanya. Kapan kita setuju dan kapan kita disagree. Kalau pertanyaannya adalah discuss both views. Jadi penting sekali untuk memahami pertanyaan yang ada dalam essays. Oke. Oke, yang kedua saya akan menjelaskan tentang brainstorming, bagaimana membuat brainstorming atau planning essays. Oke, jadi saya akan putarkan video. Oke, soalnya adalah kita membahas soal yang tadi, discuss both views, yang ini, discuss the way of life people in your country. Nah, ketika membuat draft, karena pertanyaannya adalah 2 aspek sekarang dan di masa yang lalu, jadi buat 2 bank seperti ini. Oke, jadi sekarang seperti apa dan di masa lalu seperti apa. Ini mengambil contoh di negara UK ya. Jadi misalnya sekarang lebih banyak cars, lebih banyak mobil.
lebih banyak mobil, kemudian people want to make money and have busy life, and bla bla bla. Sementara in the past atau di masa lalu, orang-orang memiliki lebih sedikit mobil. Tentu perbandingannya harus sama ya, aspek yang sama dengan ini. Oke. Nah, ketika draft atau planning ini sudah selesai, tentu ketika menulis kelima aspek ini tidak bisa ditulis semuanya ke dalam essays. Karena kenapa? Karena akan terlalu panjang. Makanya kita harus memilih beberapa saja. Misalnya hanya memilih 2 atau 3 di antara 5 aspek ini. Jadi pilih yang paling dikuasai, yang dianggap paling bisa dijelaskan dengan detail. Jadi tidak perlu banyak hal dijelaskan, cukup 2, tapi dijelaskan secara detail. Dan itu tidak ada masalah dalam penulisan essays ketika ada yang sudah dicatat tapi tidak diambil. Seperti itu. Jadi, itu tadi 2 hal pentingnya yang kita bahas kali ini. Yaitu mengenai brainstorming dan tentunya bagaimana memahami pertanyaan dulu di awal. Thank you.